Sekali orang pintar gue liat di dunia ini, tetapi nol besar hidupnya. Kenapa? Karena dia nggak pernah memulai. Dia nggak pernah tancepin tongkatnya. Ini garis startnya, nggak pernah mulai. Karena perjalanan 1000 langkah itu selalu dimulai dari langkah yang pertama. Di sini banyak yang punya pemikiran bahwa gue mulainya dari nol. Bagus ya, itu justru advantage ya. Kalian sama seperti gue. Kenapa gue selalu bilang orang yang mulai dari nol itu punya advantage dibanding tadi OKL itu yang diwarisin rumah di Menteng. Karena mereka itu nggak ada drive-nya ya. Dan mereka have so much to lose. Kalau mereka coba sesuatu dan gagal, mereka akan dibandingin sama bapaknya. Tapi kita, ya, gue dan lu yang di sini, itu kita mulai dari nol. Ibaratnya kita udah nothing to lose. Ibaratnya kalau kita gagal juga kita udah gembel dari awal gitu. Jadi mentalitas itu yang sangat berharga dalam membuat sebuah venture, sebuah bisnis, sebuah peluang usaha. Great fortune atau kekayaan yang luar biasa besar yang ada di dunia ini, banyak kan tuh dimulai dari nol. Ya lu pelajarin Andrew Carnegie, Rockefeller. Rockefeller tuh mulai dari sangat amat miskin ya. Justru karena kemiskinan itu dia harus bantu ibunya. Itu yang bikin dia jadi sekarang. Karena gue dulu sangat miskin, gue harus bantu ibu gue. Sampai ibu gue tuh kalau ke rumah sakit itu repot. Gue lihat berkali-kali seperti itu yang bikin gue sampai seperti sekarang. Kalau gue mulai dari bapak yang kaya, mungkin gue nggak akan ada nama Timothy Ronald di sini. Dan benefitnya lagi, kalau kita mau mulai di saat kita nol, kita punya mindset adalah kita selalu mau belajar. Kita bukan expert, kita selalu mau kosongin gelas. Itu makanya kalian masih di sini untuk nonton video ini. Karena kita selalu mau kosongin gelas, kita mau belajar dan kita haus untuk belajar. Karena kita masa hidup kita masih nol. Dibanding orang yang udah lahir kaya, mereka kira mereka lebih pintar dibanding semua orang. Padahal mereka cuma di situ karena kebetulan dilahirin orang kaya. Kalian yang muda di sini itu memiliki advantage yang luar biasa, yaitu waktu. Kalian akan lebih semangat belajar dibanding orang yang udah umur 30, 40, bahkan 50 tahun. Ini kombinasi mematikan ini. Ambisi yang kuat ya, darah muda, dan gak takut gagal. Ini adalah 3 kombinasi yang luar biasa kuat untuk memulai. Buat kalian yang udah coba misalnya memulai sesuatu ya tapi gagal terus, tenang aja ya. Dan jangan kalian keburu untuk nyerah. Karena kalian cuma kurang ilmu ya, dan kalian kurang pengalaman. Dari sini yang gue pengen share adalah ilmu dan pengalaman. Supaya kalian tahu apa yang harus dilakukan, kalian gak harus jatuh ke lubang yang sama yang gue udah jatuh. Kalian harus ingat kata-kata ini di otak kalian ya. Pengecut itu mati duluan sebelum dia mati. Jadi maksudnya apa? Pengecut itu adalah orang-orang yang gak pernah memulai. Mereka selalu takut untuk memulai. Gue liat banyak sekali ya di sekitar gue orang super pinter tapi gak pernah sukses. Kenapa? Karena satu, mereka takut untuk kelihatan gagal sama dunia. Itu kenapanya? Prinsip pertama memulai. Ini sangat fundamental ya. Mereka bahkan sebelum mulai pun udah jadi pengecut dan udah takut duluan. Sebelum berani ambil opportunity-nya, mereka udah mundur duluan. Orang-orang seperti ini itu takut dicap udah mulai sesuatu dan dia gagal. Ini gue cerita sedikit. Ketika gue memulai sesuatu ya, itu ngasal, itu industri gue gak ngerti. Ya gue jualan pomade waktu itu. Pomade-nya namanya Sofecito sama Fix Clay. Jadi zaman dulu itu market tuh nggak seperti sekarang ya, nggak banyak gitu dibanjirin di marketplace. Tapi di situ gue memulai aja. Tapi akhirnya sebenarnya bisnisnya relatif gagal. Walaupun gue di otak gue waktu itu gue tuh dapat uang belasan juta gitu, mungkin 13 juta, 14 juta. Nah balik lagi, kenapa gue bisa gagal? Karena pertama ilmunya kurang, kedua pengalamannya kurang. Ilmu yang gue kurang apa? Di bidang akuntansi. Gue kira bisnis sesimpel ini, gue hitung nih barangnya berapa, kira-kira pengeluaran gue berapa. Cuman kayak ini kurang ini gitu, itu goblok banget ya. Gue gak ngerti depresiasi, gue gak ngerti beban sewa semua. Jadi apa yang terjadi ya, gue gak ngerti bikin buku, gue gak ngerti akuntansi, bisnisnya berantakan. Jadi waktu gue kira gue dapatnya belasan juta, sebenarnya gue realnya net profit gue mungkin cuman di bawah UMR sedikit. Begitu gue gak ngerti financial management juga ya. Gue spending beli sepatu, ya beli Jordan, udah ngerasa orang kaya ya. Udah mulai coba buka-buka botol murah begitu. Masih SMA ya, namanya anak muda, baru dapat duit kiranya belasan juta di otak, udah merasa orang paling kaya di dunia waktu itu. Umur 17 tahun dapat belasan juta itu rasa orang paling kaya di dunia. Itu gue berantakan semuanya situ. Karena gue kurang ilmu dan gue kurang pengalaman. Tapi kegagalan ini gak pernah bikin gue stop ya. Dari kegagalan ini gue belajar untuk bikin venture selanjutnya. Gue gak pernah takut ya. Jadi pahami, pecundang itu kalah duluan sebelum dia mulai. Mati duluan sebelum dia mati bahkan. Gue gak takut gagal dalam bikin bisnis pomade. Kenapa? Karena ya udah gue nothing tulus. Gue udah gembel, itu gue naik sepeda nganterin kerja ini. Gagal lah begitu. Nyokap gue yang bantuin packingin. Karena waktu gue masih sekolah. Jadi gue ke sekolah, nyokap gue bantuin gue packing gitu. Kalau gue takut gagal dan gue berhenti di situ, nggak akan ada gue sekarang.